Assalamualaikum Bu, selamat siang. Waalaikumsalam Mbak, selamat siang. Silakan duduk Mbak. Baik Bu, terima kasih. Sebelumnya maaf nih Bu, saya mengganggu waktu bersantai Ibu. Tidak apa-apa Mbak, justru saya merasa sangat senang dapat meluangkan waktu dan ngobrol bareng dengan Mbak Sasa. Sekarang Mbak Sasa sibuk apa? Bekerja atau kuliah ya? Sekarang saya sibuk kuliah Bu. Sekarang sibuk kuliah ya. Bagaimana kuliahnya sekarang Mbak? Alhamdulillah lancar-lancar saja Bu. Tapi gitulah seperti mahasiswa pada umumnya yang tugasnya mengalir terus. Walah, tidak apa-apa Mbak, jalani saja dengan hati yang ikhlas dan jangan lupa jaga kesehatan ya Mbak. Benar Bu, saya siap untuk menjalankan semua ini dengan hati yang ikhlas dan saya juga akan selalu jaga kesehatan. Selain kuliah, Mbak Sasa mempunyai kesibukan apa? Alhamdulillah saya membantu ibu di toko meskipun saya harus membagi waktu antara kuliah dan membantu ibu di toko. Tampaknya itu membuat Mbak Sasa sangat sibuk ya. Iya Bu, benar. Nggak apa-apa Mbak, harus semangat biar cepat lulus dan dapat wisuda. Amin Bu, amin. Oh iya, kalau Ibu boleh tahu, ada keperluan apa nih Mbak sampai Mbak mendatangi Ibu? Sepertinya ada yang ingin Mbak ceritakan kepada Ibu. Iya Bu, benar. Saya ingin berkonsultasi mengenai masalah saya Bu. Oke, baik kalau begitu. Untuk waktu sesi konseling kita kali ini, kita hanya memiliki waktu selama 30 menit ya, karena saya ada rapat dengan kepala sekolah. Oleh karena itu, marilah kita pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya ya Mbak. Iya Bu, tidak apa-apa. Kebetulan juga saya jam 12 nanti ada janji dengan teman saya. Tapi sebelumnya saya sedikit ragu dan gak enak untuk menceritakan masalah ini kepada ibu. Nah, apa yang mengganggu pikiranmu saat ini Mbak? Belakangan ini saya merasa seperti itu Bu. Iya, saya sangat memahami perasaanmu. Memang berat untuk menyampaikan sesuatu hal kepada orang lain, tapi kamu tidak perlu khawatir. Ibu tidak ingin merugikan atau menyakiti Mbak. Kalau itu sifatnya rahasia, Ibu akan menjamin untuk menjaga kerahasiaannya dan Ibu akan sangat berharap selama sesi konseling ini, kita hari ini, Mbak bisa terbuka dan nyaman bercerita kepada Ibu atau menyatakan keluh kesah dan permasalahan yang Mbak alami saat ini. Jadi seperti itu ya Mbak, apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan terkait lebih dahulu? Alhamdulillah sudah sangat jelas Bu. Sungguh tadi saya merasa malu untuk mengatakannya. Tapi baiklah saya akan menceritakan semuanya Bu. Bagus sekali, Mbak sudah mulai terbuka mengenai masalah Mbak Sasa. Dengan senang hati saya akan mendengarkan keluh kesah Mbak ini. Jadi gini Bu, maksud dari kedatangan saya ingin menceritakan apa yang membuat saya gelisah dan tidak membuat saya senang. Saya harap Ibu bisa memberikan saran atau nasihat Bu. Jadi Mbak ingin saya memberikan saran atau nasihat dari Ibu. Jadi begini ya Mbak sebelumnya, yang perlu Mbak ketahui bahwa saya tidak dapat memberikan nasihat sebagaimana Mbak yang ingin minta. Tapi mari kita bicarakan bersama masalah yang sedang Mbak alami, kemudian kita cari jalan keluarnya bersama-sama. Di sini saya hanya mencoba membimbing Mbak dan membantu memberikan solusi terkait permasalahan Mbak saat ini. Tetapi tetap saja pilihan itu tergantung pada diri Mbak sendiri ya. Iya Bu, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu sudah mau membantu saya. Jadi gini Bu, saya benar-benar gelisah dan sedih dengan keadaan keluarga saya saat ini. Selain itu, saya juga mempunyai masalah mengenai kuliah saya. Apa yang membuatmu gelisah, Mbak? Kondisi keluarga saya yang tidak seharmonis keluarga orang lain. Saya hanya butuh perhatian orang tua saya, Bu. Namun orang tua saya selalu sibuk dengan pekerjaan dan suka bertengkar. Hal itu membuat saya sedih. Baik, Mbak Sasa. Mengenai permasalahan yang beberapa Mbak kemukakan tadi, terdapat dua hal yang menjadi masalah, yaitu masalah keluarga dan masalah kuliah ya Mbak. Nah, dari masalah tersebut, mana yang lebih mendesak untuk kita bicarakan terlebih dahulu Mbak? Mengenai masalah kuliah saja dulu Bu. Jadi begini Bu, saya sulit sekali menyesuaikan diri saya di kampus. Jadi hal itu membuat saya merasa
salah jurusan, dan itu sangat mengganggu saya dalam belajar. Hal itu membuat saya kepikiran bagaimana saya dapat menyesuaikan diri dengan teman-teman dan kuliah saya. Bisakah kamu menjelaskan kenapa kamu berpikiran kamu tidak mampu dalam proses perkuliahanmu saat ini, Mbak? Saya merasa semakin kesini jurusan yang saya ambil tidak sesuai dengan passion saya, dan saya takut tidak akan serius dalam belajar di kelas juga. Saya tidak akan mampu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen nanti. Selain itu, membuat saya kurang percaya diri dalam berbicara di depan kelas. Sebenarnya saya takut mungkin di satu sisi saya kurang pengetahuan mengenai keguruan, dan di sisi lain karena kurang support dari orang tua saya. Atas ekspresi bahasa tadi, sepertinya terdapat faktor-faktor dan peran orang tuamu yang menyebabkan terjadinya kesulitan belajarmu ya. Benarkah demikian, Mbak? Iya, Bu, benar apa yang Ibu sampaikan. Terkadang saya sudah menekuni belajar dengan serius di jurusan tersebut, namun itu sungguh sulit. Keadaan ini benar-benar membuat saya takut dan masa depan saya, Bu. Saya takut jika tidak berhasil dalam kuliah ini, dan saya juga tidak ingin membuat kedua orang tua saya kecewa. Sejauh ini, dari pembicaraan kita dapat saya simpulkan bahwa kita telah membahas masalah yang Anda hadapi, yaitu masalah mengenai jurusan Mbak dan masalah mengenai konsentrasi belajar Mbak ya, yang terganggu. Sekarang, marilah kita cari cara-cara yang dapat membantu Mbak mengatasi permasalahan tersebut ya. Iya, Bu, benar. Nah, pada dasarnya kamu itu sulit untuk menyesuaikan diri dengan teman-teman kampus ya, yang tentunya sangat mengganggu dalam belajarmu hingga membuat kamu sangat merasa minder. Iya, Bu, saya ingin sekali pindah jurusan, tapi saya takut membuat orang tua saya kecewa dengan saya, Bu. Serta saya juga kasihan orang tua saya yang telah membiayai kuliah saya dari awal lagi. Tapi saya akan mencoba berbicara kepada orang tua saya kembali. Bagus. Saya hargai keberanianmu itu untuk mencoba berbicara kepada orang tuamu mengenai masalah perkuliahanmu ya, Mbak. Iya, Bu, saya akan mencobanya. Baik, selain itu, apakah ada yang mengganjal di hati Mbak Sasa? Ada, Bu. Selain itu, saya juga sulit menyesuaikan diri seperti untuk berteman di kampus dengan baik. Kenapa begitu? Apa kamu merasa malu dengan teman-temanmu? Ya, Bu, benar. Apa saya berhenti kuliah saja ya, Bu? Dengan begitu, saya akan bekerja membantu orang tua saya saja. Saya benar-benar bingung dengan keadaan seperti ini. Coba kamu pikirkan terlebih dahulu baik-baik keputusan kamu, Mbak. Karena segala sesuatu tergantung pada diri kita sendiri. Jika kita mampu membawa diri dengan baik, maka semua orang pun akan menerima kehadiran kita dengan baik. Apakah dengan berhenti kuliah dan Mbak Sasa bekerja, apa tidak membuat orang tua Mbak Sasa bangga? Saya merasa bingung terhadap diri saya sendiri, Bu. Coba pikirkan dan renungkan sekarang, Mbak. Kamu itu masih diberi kesempatan untuk kuliah di kampus saat ini. Bukankah hal itu sangat luar biasa? Banyak sekali orang yang tidak mempunyai kesempatan itu, Mbak. Tentunya itu gagal karena banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Tidak demikian halnya denganmu. Kamu masih dapat kuliah dengan baik saat ini, Mbak. Jadi saya harus menentukan pilihan saya ya, Bu. Saya tidak boleh salah pilih karena semua ini untuk masa depan saya. Untuk itu, saya memilih untuk menekuni kuliah di jurusan sekarang. Saya harus berbakti pada orang tua saya meskipun saya harus kecewa, Bu. Saya mengerti perasaan Mbak Sasa. Memang setiap orang harus rela berkorban untuk orang yang kita sayangi. Seperti Mbak Sasa saat ini, saya yakin Mbak Sasa pasti bisa. Ya, Bu, bismillah. Saya sudah tahu apa yang akan saya lakukan sekarang. Alhamdulillah, bagus. Sepertinya kamu sudah paham dengan apa yang akan kamu lakukan. Kamu pasti bisa. Itu merupakan pilihan yang sangat bagus sekali dan kamu pasti bisa melakukannya. Alhamdulillah, saya merasa lega, Bu. Terima kasih atas bantuannya selama konseling ini ya, Bu. Baiklah. Sekarang waktu telah menunjukkan pukul 11.30.
Sesuai dengan kesepakatan kita di awal pertemuan tadi bahwa pertemuan kita ini hanya sampai pukul 11.30 ya. Maka marilah kita akhiri pertemuan ini dan kita lanjutkan minggu depan. Tetap semangat ya, Mbak. Baik, Bu. Siap. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Baik, tadi saya sudah melakukan praktek konseling. Nah, apa untuk observer ada saran, masukan, atau tanggapan? Baik, tadi praktik konseling yang sudah dilakukan oleh Wahyu, semakin sering praktik, semakin bagus ya, semakin luas dan tenang dalam memberikan respon. Untuk tekniknya, teknik summary dan terminationnya juga sudah sesuai. Itu pendapat dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Andre.